Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Semoga anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat belajar dan tentunya bahagia ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kita hari ini berjumpa di hari yang ketiga, hari Rabu. Oke, anak-anak semua seperti biasanya ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk ambil sikap doa, duduknya yang rapi. Kita baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya, dengan suara yang lantang dan yang khusyuk. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran hari ini, dalam menerima pelajaran. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasanya anak-anak setelah selesai membaca doa, kita akan murojaah hafalan surat pendeknya. Oke, kemarin sampai surat apa ya? Siapa masih ingat? Ya, kemarin kita hafalannya sudah sampai di surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat, diturunkan di kota Mekah. Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Nah, oke, alhamdulillah tadi sudah murojaah hafalan surat pendeknya. Anak-anak tahu tidak Al-Qari'ah itu artinya apa ya? Al-Qari'ah itu artinya adalah hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sudah pasti akan terjadi ya, entah terjadinya kapan kita
sebagai umat Islam, sebagai manusia, masih tidak akan mengetahui. Nah, tapi yang pasti sudah jelas hari kiamat itu adalah hari yang akan terjadi, hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini, anak-anak. Nah, pasti itu nanti akan terjadi ya. Jadi tugas kita apa? Sebagai manusia, sebagai umat Muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, tugas kita adalah saat ini kita berlomba-lomba untuk beramal baik, beramal soleh, menjalankan kebaikan, mematuhi perintah Allah. Oke, anak-anak semua, anak-anak kelas 1, homeschooling Al-Firdaus tentunya insya Allah menjadi anak yang soleh-solehah ya. Oke, nah sekarang kalau kita kan tadi sudah hafalan surat pendek. Nah sekarang Bu Farida akan mengajak anak-anak semua untuk menghafal niat berwudu. Nah, kalau berwudu itu kan setiap hari anak-anak lakukan ya. Kemarin juga Bu Farida sudah membahas tentang bersuci. Salah satunya adalah dengan berwudu. Nah, coba anak-anak sudah hafal belum ya niatnya berwudu? Nah, jadi kalau berwudu jangan lupa ya anak-anak baca niat berwudu. Bagaimana lafalnya niat berwudu? Yuk kita lafalkan dulu bersama-sama ya. Niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, mudah bukan? Ayo, siapa yang sudah bisa baca niat berwudu? Coba nanti Farida cek satu-satu ya, apakah anak-anak ini sudah bisa. Oke, kita lafalkan sekali lagi ya niat berwudu ya. Yuk, niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Oke, setelah niat, kemudian apa ya kemarin anak-anak? Niat, kemudian sambil mengusap-ngusap kedua tangan kita. Cuci tangan seperti itu ya. Jangan lupa sampai di sela-sela jari-jarinya dibersihkan. Nah, kemudian lalu seperti biasanya anak-anak sesuaikan dengan urutan-urutan berwudu. Dari kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, kemudian basuh kedua tangan, kepala, telinga, kaki, kemudian tertib. Nah, kemudian setelah tertib, baca doa setelah berwudu. Besok, kalau niat berwudunya sudah hafal, kita lanjutkan dengan hafalan doa setelah wudu. Doa sesudah wudu. Oke? Oke, nah lanjut yuk. Kita melafalkan Pancasila bersama-sama ya. Sekarang, anak-anak sudah bisa kan? Sudah. Yuk, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siapa yang masih ingat lambang-lambangnya Pancasila? Pancasila itu kan ada 5 ya. Kemarin lambangnya ada yang gambar bintang, ada gambar kepala banteng,
kemudian pohon beringin, padi dan kapas, kemudian ada gambar rantai. Nah, siapa yang sudah hafal nih lambang-lambang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Sila pertama dilambangkan dengan apa? Bintang, ya. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, nah jangan lupa ya dihafalkan. Atau anak-anak nanti bisa sambil menggambar nih lambang Pancasila. Nah, dengan menggambar, nanti anak-anak dengan sendirinya bisa hafal. Sila pertama dilambangkan dengan gambar ini, sila kedua dengan ini, dan seterusnya. Oke anak-anak semua, sekarang yuk disiapkan dulu buku paket tematiknya, beserta buku tulis dan juga pensilnya disiapkan dulu ya, sudah siap? Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 18. 18. Nah, ini ada gambar percakapan anak-anak. Biasanya kalau gambar-gambar seperti ini itu tertera di komik. Siapa yang suka baca komik nih? Nah, biasanya itu ada percakapan-percakapan seperti ini anak-anak ya. Nah, nanti kita mau membahas tentang apa ya pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita yang pertama belajar bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Apa? Ungkapan permintaan tolong dalam percakapan, dalam sebuah percakapan. Siapa yang di sini pernah meminta tolong? Pasti pernah ya anak-anak ya? Entah itu meminta tolong sama mama, sama papa, sama kakaknya, sama adiknya, atau sama temennya, minta tolong sama temennya. Pernah ya? Nah, biasanya kalau anak-anak minta tolong itu bilang apa sih? Bilangnya gimana? Pasti ada kata-kata tolongnya, ya. Nah, permintaan tolong yang baik dan sopan itu dengan menggunakan kata-kata tolong atau mohon atau dengan kata-kata bantu atau bisakah atau boleh tidak seperti itu ya. Jadi kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini juga ini ada teksnya. Bapak Rida bantu bacakan, anak-anak bisa mendengarkan dan menyimaknya. Disimak baik-baik. Ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Apa saja yang biasa kamu lakukan pada pagi hari? Kamu dapat bercerita dengan cara bermain peran. Ada tokoh yang diperankan, ada percakapan tokoh-tokoh yang berperan. Saat bermain peran, lakukan dengan percaya diri. Ucapkan dengan suara yang jelas. Mainkan peran bersama temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, tadi isi teksnya adalah tentang bermain peran, bercerita. Yang bisa anak-anak lakukan di pagi hari nih. Ketika sampai di sekolah, bercakap-cakap atau bercerita dengan teman-teman. Atau kalau sekarang kan karena sekolahnya dari rumah, berarti kalau di rumah kan anak-anak ada keluarga, ada ayah, bunda, ada kakak, adik, atau ada saudara yang lain. Nah, anak-anak bisa ketika anak-anak sedang bercerita, sedang ngobrol-ngobrol. Nah, itu bisa dilakukan untuk bermain peran. Nah, ini adalah contoh percakapan untuk bermain peran yang ada gambar-gambar dan juga ada teks apa ini namanya percakapannya, teks percakapan. Nah, kira-kira ini dari gambarnya
percakapan antara siapa dengan siapa ya anak-anak? Ada ibu dan ada seorang anak. Iya. Di dalam sini anaknya bernama siapa ya? Kalau anak-anak perhatikan ini ada tulisan nama. Namanya siapa ya ini? Ini adalah si Dedi. Ya, di sini anak ini namanya Dedi. Jadi ini percakapan antara Dedi dengan ibunya. Yuk kita coba baca ya. Kita perankan yuk bersama-sama. Jangan lupa kalau bermain peran itu, karena ini kan percakapan, jadi harus dibaca dengan intonasi atau lafalan yang sesuai dengan percakapan tersebut. Nah, coba yuk. Ini contoh percakapan untuk bermain peran. Tentang apa ya kira-kira? Ini yang pertama adalah ibunya dulu ini yang berbicara. Berbicara apa ibunya Dedi? Ini ada angkanya ya anak-anak, nomor 1. Di sini nanti setelah nomor 1 dilanjutkan ke gambar yang nomor 2. Oke, yuk mulai ya. Ini ibunya dulu nih yang berbicara. Dedi, makan dulu ya sebelum pergi ke sekolah. Kemudian Dedi menjawab, Dedi sudah selesai makan, Bu. Kalau begitu, tolong bantu Ibu rapikan piringnya ya. Dedinya menjawab, baik, Bu. Terima kasih, Dedi. Dedi menjawab, sama-sama, Bu. Sekarang, Dedi berangkat sekolah dulu ya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Nak. Belajar yang baik di sekolah. Dedinya menjawab, iya, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan tadi ini isinya tentang apa ya? Siapa yang bisa menceritakan ini isi percakapannya tentang apa? Jadi, isi percakapan ini adalah tentang apa tadi? Ibu Dedi mengungkapkan atau mengucapkan permintaan tolong. Ibunya Dedi juga mengucapkan apa? Terima kasih setelah dibantu dengan Dedi. Nah, dari percakapan ini yang termasuk atau yang merupakan kalimat permintaan tolong yang mana ya anak-anak? Di kalimat yang mana? Ada di gambar yang keberapa? Ketika ibunya Dedi mengungkapkan permintaan tolong. Ya, benar. Ada di gambar yang nomor 2. Nih, coba anak-anak perhatikan dan dibaca. Ibunya Dedi bilang, kalau begitu, tolong bantu ibu rapikan piringnya ya. Kemudian Dedinya menjawab, baik ibu. Nah, jadi si ibunya Dedi ini mengungkapkan permintaan tolong, minta tolong sama Dedinya. Kemudian ketika ibunya mengucapkan terima kasih ada di gambar yang mana ya? Di gambar yang nomor 3, iya. Kemudian ibunya bilang, terima kasih Dedi. Dedinya bilang sama-sama Bu. Seperti itu. Jadi ketika anak-anak meminta tolong hendaklah dengan bahasa yang sopan. Seperti tadi contohnya minta tolong misalkan siapa ya? Said. Said mau minta tolong sama Mama, minta tolong untuk diambilin minum. Nah, bilangnya bagaimana? Mama, bolehkah minta tolong untuk ambilkan minumnya? Nah, seperti itu. Jangan langsung bilang nyariin minumnya. Ma, minumnya mana? Nah, seperti itu. Itu kurang baik ya anak-anak ya. Jadi, biasakan dengan ucapan minta tolong, dengan kata-kata minta tolong, dengan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, ketika sudah diambilin minumnya sama Mama, kemudian bilang apa Saidnya? Bilang, terima kasih Mama, seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, nanti anak-anak di rumah ketika minta tolong sama ayah bundanya, sama mama papanya, atau sama kakaknya, sama adiknya, juga gunakan kata-kata
atau kalimat yang baik dan sopan. Nah, jangan lupa setelah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Iya. Oke, itu tadi anak-anak tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, supaya anak-anak juga lebih bisa nih memahami bagaimana sih kita ketika meminta tolong sama orang, sama teman, sama keluarga. Nah, di sini juga Bu Farida ada contohnya nih, ada video tentang permintaan tolong ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat dan menyimak. Oke, ditunggu sebentar ya. Yang belum dulu. Cara yang benar. Cara yang benar. Yang belum yang mana, Mbak? Aku ngirim 2 ya. Yang satunya. Yang satunya dulu. Mengenal ungkapan terima kasih dan meminta tolong. Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali. Hei, tempat pensilmu terjatuh. Ini, lain kali hati-hati ya. Terima kasih ya, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Teman, bolehkah aku minta tolong untuk mengambilkan uang logamku yang jatuh itu? Oh, tentu saja, ini dia uang logammu. Terima kasih. Coba kita perhatikan apa saja ungkapan yang diungkapkan tokoh. Terima kasih ya, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Teman, bolehkah aku minta tolong untuk mengambilkan uang logamku yang jatuh itu? Terima kasih. Oke, tadi tentang ungkapan permintaan tolong. Jadi tadi ada apa? Seorang anak yang meminta tolong kepada temannya. Meminta tolong apa tadi? Mengambilkan uang logam yang jatuh. Kemudian ketika sudah ditolong bilang apa? Terima kasih. Nah, sekarang ada contoh lagi nih. Kalau tadi kan tentang mengenal dulu ya ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Sekarang ada lagi satu lagi, anak-anak bisa menyimak. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb, Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi. Dan dengar, kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua.
anak-anak tadi ya, ada cerita itu sebagai contoh tentang seorang anak yang meminta tolong kepada ibunya. Nah, tadi anaknya habis main, kemudian dia lapar nih. Nah, gimana sih tadi awalnya ketika meminta tolong? Tadi bicaranya seperti apa ya? Ma, mana makanan? Aku lapar. Nah, baik enggak ya yang pertama itu? Tidak baik ya, kurang baik atau kurang sopan kalau bicara seperti itu. Kan kita minta tolong harusnya dengan apa? Kalimat yang baik, yang sopan, apalagi kepada seorang ibu. Nah, kemudian ketika tadi si anaknya meminta tolong yang pertama itu membuat ibunya kaget. Nah, selain dia tidak sopan, dia juga membuat ibunya kaget. Nah, kemudian dia mengulangi lagi nih, dia minta tolong sama ibunya. Nah, yang kedua ini tadi kalimatnya seperti apa ya anak-anak? Mama, bolehkah aku dibuatkan makanan? Aku lapar. Nah, seperti itu jauh lebih baik. Mama, bolehkah buatkan makanan untuk aku? Aku sedang lapar. Nah, kalau seperti itu ibunya yang mendengarkan juga pasti senang. Pasti dengan senang hati akan membuatkan makanan. Nah, kemudian dibuatkanlah makanan itu untuk anaknya. Tadi dibuatkan apa ya? Dibuatkan roti ya, roti sandwich. Nah, kemudian ketika sudah dibuatkan roti tadi, anaknya harus bilang apa? Kan sudah dibuatkan nih. Bilang, terima kasih Mama, sudah buatkan aku makanan. Nah, bilang seperti itu. Jangan lupa untuk bilang, minta tolong dan terima kasih. Oke, anak-anak bisa ya? Oke, bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Kita lanjutkan dulu nih. Untuk pelajaran matematika sekarang. Tadi kan bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan tolong. Oke, sekarang dibuka buku anak-anak halaman 19 di halaman sampingnya tadi. Kemarin anak-anak sudah mengenal bilangan 11 sampai 20 ya. Nah, Bu Guru juga sudah memberikan tugas anak-anak untuk apa? Tugasnya kemarin menggambar atau membuat gambar. Gambarnya bebas, boleh apa saja ya. Membuat gambar sebanyak dengan bilangan yang ada. Nah, misalnya tercantum bilangan 10. Berarti anak-anak menggambar benda sebanyak 10. Bendanya bebas. Anak-anak boleh menggambar baju, menggambar pensil, sepatu, atau menggambar mobil. Nah, bebas ya sejumlah bilangan yang tercantum di lembar kerjanya anak-anak. Nah, sekarang coba kita cek lagi ya. Di baliknya halaman 20, ini ada gambar raket dan apa ini kok. Di samping kiri ini ada kok. Ada berapa banyak kok di sini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kok. Nah, masih ingat tidak? Di sini ada 12 yang berupa angka dan berupa huruf. Nah, kalau yang angka ini namanya apa ya dulu ya? Dinamakan dengan lambang bilangan ya. Yang berupa angka adalah lambang bilangan. Yang berupa huruf adalah nama bilangan. Di sini tercantum lambang bilangan dan nama bilangan 12. Karena ini jumlah koknya. Ada 12 kok. Sekarang lanjutkan di gambar sebelahnya anak-anak. Ada gambar apakah itu? Ada gambar raket. Nah, jadi ini pasangannya kok adalah raket. Biasanya digunakan untuk apa sih kok dan raket itu? Digunakan untuk badminton ya atau bulu tangkis. Nah, sekarang kita hitung jumlah raketnya ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 roket. Di sini sudah ada lambang bilangan dan nama bilangan 16. Nah, sudah tahu ya? Sekarang coba berlatih dengan menuliskan lambang bilangannya dari gambar yang tersedia. Di bawah itu, anak-anak diminta untuk menuliskan lambang bilangan sesuai banyak bendanya. Yang pertama, ini ada gambar di A. Gambar A ini adalah gambar garpu anak-anak. Coba dihitung garpunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 garpu. Jadi lambang bilangan yang dituliskan adalah 19. Dituliskan di kolom yang tersedia. Oke, lanjut ya. Di gambar B ini ada gambar sendok. Ada berapakah banyak sendoknya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 sendok. Nah, berarti lambang bilangan yang dituliskan adalah 14. Dituliskan di dalam kolom yang tersedia. Sudah, anak-anak? Sudah ya? Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini anak-anak diminta untuk menambahkan gambar sesuai bilangan yang sudah ada. Di sini ada kolom besar, 2 kolom besar, dan ada 2 kolom kecil di bawahnya. Yang di kolom besar itu adalah isinya gambar. Di kolom kecil ini adalah sudah tertera bilangannya. Ada bilangan 15 dan juga 18 di kolom sampingnya. Nah, yang ada di kolom besar ini ada gambar persegi. Nah, anak-anak diminta untuk menambahkan gambarnya. Ini sudah ada 1 persegi. Di sini ada lambang bilangan 15. Jadi anak-anak menambahkan perseginya, nanti perseginya sejumlah 15. Ini ada 1, berarti kurang berapa ya anak-anak supaya jadi 15 perseginya? Berarti gimana? 15 sudah dikurangi 1, berarti 14, kurang 14 persegi lagi. Coba yuk dibikin 14 persegi, supaya nanti jumlahnya ada 15. Nah, kita bikin perseginya ya. Coba anak-anak juga sambil berlatih, yuk bikin perseginya. Yang rapi ya, coba belajar untuk menulis, menggambar ya. Rapi. Sejumlah berapa tadi? 14.
Oke, ini Bu Guru sudah ya, sudah menambahkan perseginya sebanyak 14. Jadi ketika dihitung semuanya ada 15 persegi. Nah, coba anak-anak sudah selesai belum? Oke, dilanjutkan dulu ya. Sekarang yang di kolom B, di kotak B, itu ada gambarnya segitiga, anak-anak. Nah, ini sudah ada satu segitiga. Supaya bisa 18, berarti menggambar sebanyak berapa segitiga lagi ya? Bagaimana tadi caranya? 18 dikurangi 1 dulu, karena sudah ada satu segitiga. Berarti 17. Membutuhkan 17 segitiga lagi. Yuk kita gambar segitiganya sebanyak 17. Oke, guru sudah selesai. Jadi di sini sudah ada 18 segitiga karena tadi sudah ditambah dengan 17 segitiga sehingga ketika dihitung semuanya sudah ada 18 segitiga sesuai dengan lambang bilangan yang di sini. Nah, sekarang coba dilanjutkan lagi untuk yang nomor 3. Isilah tabel berikut dengan lambang atau nama bilangan yang sesuai. Jadi di sini ada tabel anak-anak. Nah, kalau kolom seperti ini tuh namanya tabel ya. Ini ada tabel, yang di sisi kiri itu tertera nama bilangan. Yang ada di sisi kanan itu adalah lambang bilangan. Nah, di sini diisi anak-anak. Coba dibaca yang pertama adalah 14. Berarti nama bilangannya diisikan angka 14. Oke, jadi dibalik ya. Kalau yang kosong nama bilangan berarti diisikan nama bilangannya. Sekarang yang di baris kedua ini nama bilangannya kosong. Nah, lambang bilangannya ada berapa ini? 17. Berarti nama bilangannya kita tulis 17. Sudah? Oke, di baris yang ketiga ada nama bilangan 19. Nah, lambang bilangannya masih kosong. Sehingga karena di sini nama bilangannya 19, di sini angkanya kita tulis 19 sebagai lambang bilangan. Jadi dilengkapi ya anak-anak. Oke, yang terakhir. Di sini nama bilangannya kosong. Nah, di lambang bilangannya ada 20. Ya, berarti di sini ditulis 20. Oke, anak-anak sudah semuanya ya. Oke, jadi ini adalah melengkapi nama bilangan dan juga lambang bilangan. Ayo, diingat kembali ya, nama bilangan dan lambang bilangan jangan sampai tertukar. Kalau nama bilangan itu yang berupa huruf, kalau lambang bilangan itu yang berupa angka. Nah, tadi ini selanjutnya ada
percakapan tentang permintaan tolong lagi nih. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang percakapan permintaan tolong. Nah, nanti tugas si anak-anak nih, anak-anak Bu Guru minta untuk membuat contoh percakapan tentang permintaan tolong. Oke, bisa ya. Boleh hanya misalnya antara Ibu dan Kenzo atau Kenzo dengan kakaknya. Nanti dikasih titik 2 atau Vano dengan ayah. Nah, bebas ya dengan siapa saja. Nah, contohnya nih di sini ada Ibu dengan Mei. Nah, bisa ditulis Ibu titik 2, kemudian Mei titik 2. Nah, ini coba Bu Farida bacakan, anak-anak bisa mendengarkan dan menyimak nanti ketika sudah paham nanti bisa mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja. Contohnya, Ibu dengan Mei. Ibunya bilang apa? Mei, tolong bantu Ibu menyiapkan makan pagi ya. Kemudian Mei menjawab, Mei titik 2. Baik Bu, apa yang bisa Mei bantu? Nah, jadi ketika ada yang meminta tolong, kita mengucapkan apa? Baik, apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa Mei bantu? Seperti di percakapan ini. Kemudian ibunya bilang apa lagi? Nah, tadi kan Mei-nya tanya, apa yang bisa Mei bantu? Ibu bilang apa? Tolong bantu ibu meletakkan nasi goreng di meja makan ya. Kemudian Mei bilang apa? Menjawab apa? Baik, Bu. Setelah itu, Mei bantu ibu membawa piring ya, Bu. Nah, Mei menawarkan kembali nih, menawarkan bantuan. Oke, sekarang ibunya bilang apa? Karena ibu sudah dibantu sama Mei, ibu bilang apa? Ibu titik 2 bilang, terima kasih Mei. Ibu tertolong sekali. Mei-nya bilang apa lagi? Sama-sama Bu, Mei senang membantu ibu. Nah, jadi ada apa ketika meminta tolong? Yang sudah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk meminta tolong tadi dengan kalimat yang sopan, yang baik. Oke? Bisa ya. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Boleh hanya satu percakapan. Hanya 2 dialog aja boleh. Seperti ini contohnya nih di soal latihannya. Di sini ada percakapan ayah dengan Dedi. Nah, ayahnya ini anak-anak cuma diminta melengkapi untuk percakapan di bawah ini dengan ucapan terima kasih aja. Nah, nanti boleh hanya seperti ini. Oke, contohnya nih ayah. Ayah bilang apa ya sama Dedi? Dedi, tolong ambilkan tas ayah di kamar. Dedinya bilang apa? Baik, ayah. Nah, kemudian ayahnya ini masih titik-titik. Ayah. Berarti ayahnya bilang apa? Dedi sudah bilang baik, ayah. Berarti ayahnya bilang terima kasih, Dedi. Seperti itu. Ini diminta untuk melengkapi percakapan dengan ucapan terima kasih. Nah, di sini berarti isinya terima kasih. Nah, anak-anak boleh membuat seperti ini. Atau kalau yang mau membuat lebih panjang lagi boleh seperti contohnya Ibu dengan Mei ini. Nah, nanti silakan anak-anak bisa berkreasi sendiri membuat percakapan tentang permintaan tolong. Oke, sekarang anak-anak kan kemarin sudah ya mengenal Pancasila beserta lambang Pancasilanya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengenalkan kepada anak-anak tentang sikap yang sesuai dengan Pancasila, dengan sila-sila di Pancasila. Oke, pernahkah kamu menolong orang lain? Pernah tidak anak-anak menolong orang lain? Menolong temannya, menolong kakaknya atau adiknya? Pernah? Pernah ya? Oke, menolong adalah membantu orang lain. Menolong merupakan pengamalan Pancasila. Tepatnya sila kelima. Apa saja contoh sikap menolong? Contohnya sikap menolong apa saja anak-anak? Banyak sekali. Bisa tadi menolong mengambilkan tas, menolong ayah mengambilkan tas, menolong ibu membersihkan halaman rumah misalnya, atau menolong ibu
mencuci piring, atau menyiapkan makan di meja makan. Banyak ya kalau menolong teman, contohnya apa? Menolong mengambilkan buku yang jatuh, atau meminjamkan alat tulis. Oke, di sini ada contoh-contoh ya, ini ada gambar. Yang pertama, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Yang kedua, ada mengantar teman yang sakit ke ruang UKS. Dan yang ketiga, ada gambar tentang meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Jadi ketika temannya misalnya nggak bawa penghapus, tidak bawa pensil, jangan lupa dipinjamin. Atau temannya mau pinjam nih, punya pensil lebih. Nah, temannya mau pinjam karena pensilnya patah. Nah, dengan senang hati meminjamkan pensilnya kepada temannya. Oke? Oke, nah sekarang coba ini diberi tanda centang untuk gambar yang menunjukkan pengamalan Pancasila yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama ini ada anak Rani rajin membantu ibu. Nah, Rani berarti rajin membantu ibu itu artinya Rani suka membantu, suka menolong. Sesuai tidak ya dengan pengamalan Pancasila? Sesuai. Oleh karena itu kita beri tanda centang yuk. Gambar yang B, Made lupa berdoa, dia mau tidur. Tapi Made lupa berdoa nih, kira-kira sesuai tidak ya? Tidak sesuai, berarti tidak perlu diberi tanda centang. Yang ketiga di gambar C. Gambar C ini ada gambar apa anak-anak? Mei berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira sikapnya Mei merupakan atau menunjukkan pengamalan Pancasila tidak? Iya, menunjukkan. Jadi diberi tanda centang. Oke, anak-anak. Nah, sudah mengerti ya tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila, sikap yang sesuai. Contohnya tadi gambar menolong sesama, menolong teman. Oke, karena ini waktunya sudah habis, yuk dirapikan peralatan tulisnya, bukunya, pensilnya, dirapikan kembali ya. Insya Allah besok kita lanjut lagi di hari Kamis. Dirapikan dulu seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa anak-anak semua? Yuk duduknya yang rapi, kita baca doa dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Sudah siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, pesannya, anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan apa tadi? Saling membantu sesama, membantu keluarga di rumah. Oke? Jawab salamnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semua.